Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bagaimana kabar anak-anak pada pagi hari ini? Saya harap anak-anak semua selalu dalam keadaan baik dan selalu sehat. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Berdoa mulai. Selesai. Oke, pada kesempatan kali ini Pak Putro akan menyampaikan materi yang pertama itu adalah mengenal bilangan bulat. Selain kita akan mengenal mengenal bilangan bulat, kita juga akan mengenal bagaimana cara mengoperasikan atau menghitung bilangan bulat itu sendiri. Nah, tujuannya dari pembelajaran pada hari ini itu adalah dapat menjelaskan bilangan bulat negatif, termasuk menggunakan garis bilangan. Yang kedua adalah dapat menyelesaikan masalah yang terkait dengan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang melibatkan bilangan bulat negatif dan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara membaca bilangan bulat? Cara membaca bilangan bulat sama seperti bilangan cacah. Perbedaannya adalah dalam membaca lambang bilangan bulat. Tanda negatif yaitu ada lambangnya seperti strip, kemudian tanda positif biasanya berlambangkan lambang plus ya. Boleh dibaca, boleh tidak kalau positif, tapi kalau misalkan bilangan negatif maka harus dibaca dengan negatif. Misalkan negatif 1, negatif 2, berbeda dengan bilangan positif cukup dengan angka 1, angka 2, seperti itu. Nah, sebelum kita melangkah untuk belajar mengenai pengoperasian hitung bilangan bulat, kita akan belajar dulu mengenai garis bilangan. Ya, garis bilangan itu nanti fungsinya adalah untuk membantu kita melakukan penjumlahan dan pengurangan ya, untuk memudahkan kita, untuk memudahkan konteks kita menghitung operasi bilangan bulat positif dan negatif. Pada garis bilangan itu di tengah-tengahnya pasti adalah angka 0 ya. Kemudian pada bilangan di sebelah kanannya 0 itu merupakan bilangan positif. Lalu untuk bilangan yang ada di sebelah kiri 0 namanya bilangan negatif. Mari kita tuliskan angka-angkanya. Seperti yang saya awal tadi katakan, kalau bilangan positif itu tidak perlu di depannya tambah simbol plus atau lambang plus, itu tidak perlu dibaca juga, tidak apa-apa. Contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Sedangkan untuk bilangan negatif, maka kita harus menyebutnya dengan kata negatif juga supaya membedakannya. Maka negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, 6, negatif 7, 8, negatif 9, dan seterusnya. Lalu bilangan 1 ya, bilangan bulat 1 sampai dengan 9 itu biasanya disebut dengan bilangan asli. Sedangkan angka bilangan 0 atau angka 0 ditambah dengan bilangan asli biasa disebut dengan bilangan cacah.
Oke, berikut contoh bilangan asli 1, 2, 3, 4, 5. Kalau bilangan asli negatif ya bilangannya juga negatif semua. Negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Ini contoh bilangan cacah dimulai dari angka 0. Ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Itu pula dengan bilangan negatifnya. Contoh bilangan positif. 1, 2, dan seterusnya. Lalu contoh bilangan negatif. Ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Lalu kita coba untuk membandingkan besaran bilangan bulat. Ya, di buku LKS juga sudah ada, anak-anak bisa membacanya juga di buku LKS mulai halaman 2 ya. Itu bisa dibaca di rumah. Oke. Untuk membandingkan bilangan bulat ya, pada garis bilangan ini ya, semakin ke kanan arahnya, itu nilai bilangan semakin besar. Ya, kalau misalkan lebih mudahkan kita langsung ke contohnya. Angka 2 itu letaknya di sebelah kanan negatif 5. Yang jelas maka 2 itu lebih besar daripada negatif 5. Atau ditulis 2 lebih besar daripada negatif 5. Saya rasa untuk materi ini semua sudah paham, mengingat materi ini juga sudah sering diajarkan di kelas yang lalu ya. Ini Pak Putro tidak terlalu menekankan lagi di sini. Oke, sekarang kita sudah tiba dan kita juga akan masuk ke penjumlahan dan pengurangan bilangan positif dan negatif ya. Kita langsung coba masuk ke contohnya. Mula-mula Andi berdiri pada titik 0 ya. Andi melangkah ke depan sebanyak 3 langkah. Kemudian pada titik berhenti tersebut Andi melanjutkan untuk melangkah kembali ke depan sebanyak 5 langkah. Pada titik berapakah Andi berhenti saat ini? Tuliskan pernyataannya. Andi melangkah ke depan sebanyak 3 langkah. Artinya itu bilangan positif ya. Maju 3 langkah. 1, 2, 3. Kemudian Andi maju ke depan lagi sebanyak 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Andi berhenti pada titik 8. Maka dapat dituliskan 3 ditambah 5 sama dengan 8. Baik, nah selanjutnya ini ada sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah ini anak-anak harus memahaminya, jangan sampai keliru ya, soalnya ini adalah soal-soal yang nanti keluar itu biasanya menjebak ya, kalau tidak paham konsep dari sifat operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat ini. Yang pertama, operasi penjumlahan. Kita anggap penjumlahan itu menghadap pada arah yang tetap. Seperti contoh tadi, Andi melangkah. Berarti itu ada langkah 3 langkah kemudian ditambah 5 langkah. Artinya itu adalah operasi penjumlahan. Jadi dia menghadap ke arah yang tetap, berarti melangkah ke depan. Kemudian yang kedua adalah operasi pengurangan. Operasi pengurangan dapat diartikan seperti berbalik arah ya. Kalau jadi Andi tadi ya melangkah 5 langkah ke depan. Tiba-tiba dompetnya ketinggalan ya, dia putar arah. Artinya itu merupakan pengurangan langkah yang terjadi.
Kemudian yang ketiga adalah tanda positif. Bilangan positif itu kita anggap adalah langkah maju ya, maju ke depan. Kemudian yang tanda negatif itu adalah mundur ya, mundur atau ke belakang. Oke, sampai sini sudah paham ya untuk sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Oke, saya rasa Anda sudah memahaminya. Dan juga ini sudah sering keluar di kelas yang lalu. Oke, supaya anak-anak lebih memahami materi ini, Pak Putra sudah menyiapkan 5 contoh soal. Ya, simak contoh soalnya supaya nanti tidak bingung ketika mendapatkan soal dari Pak Putra. Nomor 1, 8 ditambah dalam kurung negatif 4 sama dengan titik-titik. Yang pertama, ya, bilangan 8. Bilangan 8 adalah bilangan yang positif. Artinya menghadap ke arah yang tetap. Artinya berarti Andi maju 8 langkah. Ya. Lalu di situ ada operasi hitung penjumlahan. Artinya kalau penjumlahan bagaimana tadi? Ya, Andi menghadap arah yang sama, kemudian arah yang tetap. Lalu disusul dengan angka negatif, negatif 4. Negatif 4 itu ada tanda negatifnya, berarti Andi mundur ke belakang 4 langkah. Ya. Lalu berapa hasilnya? Yaitu hasilnya adalah 4. Lalu contoh yang kedua. Negatif 6 ditambah 5. Bilangan negatif itu artinya mundur. Ya, mundur. Maka langkah mundurnya adalah 6 langkah. Lalu ada operasi hitung penjumlahan dan disusul dengan bilangan positif. Berarti Andi harus kemana? Harus maju ke depan 5 langkah. Maka hasilnya adalah negatif 1. Oke, lanjut ke contoh berikutnya. Nomor 3, negatif 2 ditambah buka kurung negatif dalam kurung negatif 3. Bilangan yang di depan sendiri itu merupakan bilangan negatif. Artinya Andi harus mundur 2 langkah. 1, 2. Lalu ditambah dalam kurung negatif 3. Negatif di sini ada operasi hitung tambah ya, tambahan. Artinya Andi menghadap ke arah yang sama atau yang tetap. Jadi arahnya tetap ke depan. Namun disusul oleh angka negatif ya. Berarti Andi harus berjalan mundur 3 langkah. 1, 2, dan 3. Maka hasilnya adalah negatif 5. Lalu contoh yang keempat, 3 dikurangi dalam kurung negatif 2. Andi berarti melangkah 3 langkah ke depan. 1, 2, dan 3. Lalu ada operasi hitung pengurangan. Kalau operasi hitung pengurangan artinya Andi harus berbalik arah ya. Harus berbalik arah. Lalu disusul oleh bilangan negatif 2. Negatif 2 artinya apa tadi? Harus mundur ya. Berarti Andi harus mundur ke belakang 2 langkah. 1, 2. Maka jawabannya adalah 5.
Contoh yang terakhir. Negatif 3 dikurangi 1. Negatif 3 artinya Andi harus berjalan kemana? Berjalan ke belakang atau jalan mundur ya. Jalan mundur 3 langkah. 1, 2, 3. Lalu karena di situ operasi hitungnya pengurangan, maka Andi akan berbalik arah. Ya, semuanya menghadap depan, dia akan menghadap belakang. Nah, kemudian disusul oleh bilangan positif 1. Ya, maka Andi maju ke depan 1 langkah. Oke, hasilnya adalah negatif 4. Sampai sini sudah paham ya? Saya rasa sudah paham. Kalau memang nanti ada pertanyaan, silahkan bertanya WA Pak Putro ya. Kemudian ini ada latihan soal. Silahkan anak-anak buka buku LKS halaman 6 dan 8. Di situ ada latihan soal. Ayo latihan 2 dan 3. Maka tulis pada buku tulismu ya. Kerjakan pada buku tulismu. Lalu kalau misalnya nanti sudah selesai ya, nanti Pak Putro akan buatkan link dan untuk mengirim tugasnya melalui Google Classroom sekaligus untuk presensi. Gitu ya. Oke, terima kasih sudah menyimak video dari Pak Putro. Mungkin videonya kurang bagus ya, karena ada keterbatasan alat juga di sini. Jadi saya ucapkan terima kasih sudah menyimak video dengan seksama. Saya ucapkan selamat mengerjakan, tetap semangat dan rajin belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.